Shalom, apa kabar saudara? Saya senang boleh menyapa Anda sekalian dimanapun Anda berada menyaksikan daripada tayangan Belajar Kebenaran di bulan Agustus tahun 2025. Karena bulan ini kita merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun daripada bangsa Indonesia. Seharusnya kita semua sudah mengalami kemerdekaan. Tetapi di dalam pengamat di negara kita mengatakan bahwa bangsa Indonesia masih belum merdeka 100%. Masih banyak orang yang dibelenggu dengan kemiskinan, dengan keterbelakangan, dengan kehidupan yang belum layak sebagaimana sebetulnya kalau orang itu merdeka. Nah, itu sebabnya pada hari ini saya akan berbicara tentang peperangan rohani. Apa itu peperangan rohani? Mari kita melandasinya dengan kita membaca di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10-13. Anda boleh melihat Alkitab Anda masing-masing atau Anda melihat The Holy Gadget Anda, ya. Kita akan bacakan ayat 10 sampai dengan ayat 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami rindu sekali mengerti tentang kebenaran-Mu yang ajaib. Kami seringkali lebih suka bertanya kepada manusia daripada kami sendiri belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu sudah sangat lengkap, tetapi kami tidak suka membaca firman-Mu. Kali ini tatkala kami menyelidiki firman-Mu, biarlah memotivasi kami untuk lebih lagi mau mempelajari kebenaran firman-Mu yang akan merubah dan memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Anak Allah yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Nah, saudara-saudara, pertanyaan pertama yang ingin diajukan adalah apakah setan atau iblis itu benar-benar ada? Jawaban atas pertanyaan itu biasanya kita mendengar ada orang yang berkata begini, ya setan itu betul-betul ada. Makanya di negara kita terutama di daerah-daerah, ya, di kota-kota kecil, di pedesaan, di kampung-kampung, itu banyak sekali cerita-cerita mistis, cerita-cerita seram, ya, seperti santet, kerasukan, ya, ada yang terbang begitu. Bahkan di dalam pembuatan film pun ada beranak dalam kubur, suster ngesot, siksa kubur, kuntilanak mejeng di tengah jalan gitu kira-kira. Dan itu menjadi film yang populer di antara kalangan masyarakat kita. Begitu, dan banyak orang sampai hari ini membuktikan bahwa tingkat orang yang menonton di bioskop itu yang paling banyak justru film-film yang bercerita tentang horor. Anda percaya atau tidak percaya, tapi itu dipercaya oleh bagian terbesar daripada masyarakat kita. Pendapat yang kedua yaitu orang-orang yang berpikir secara rasional. Biasanya ini orang-orang yang tinggal di kota besar, lantas mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Mereka percaya bahwa semua
fenomena tersebut bisa dijelaskan secara ilmiah, bahkan secara psikologi, secara fisiologi, secara antropologi, ataupun secara geologi. Begitu. Jadi mereka coba untuk merasionalkan semuanya. Jadi kalau kita melihat kedua pandangan ini, secara jujur saya ingin katakan ini masih sangat jauh dari pandangan Injil yang sesungguhnya mengenai peperangan rohani. Ada seorang yang menulis film yang berjudul The Usual Suspect, ya, namanya Charles Baudelaire. Dia pernah mengatakan begini, ya, saya bacakan terjemahannya saja. Tipu muslihat terbesar iblis adalah meyakinkan dunia bahwa dirinya tidak ada. Jadi kalau kita melihat dunia saat ini, yang namanya kekerasan yang terjadi di mana-mana, adanya perpecahan di dalam keluarga, adanya kejahatan yang terorganisir, korupsi di berbagai lembaga-lembaga, bahkan di Indonesia korupsi itu sangat besar sekali, terjadinya eksploitasi ataupun perdagangan manusia, terjadinya rasisme, diskriminasi, terjadinya perang. Nah, kita harus menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada sekedar faktor psikologi, faktor fisiologi, faktor sosiologi, faktor antropologi, atau faktor daripada lingkungan. Ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu yang dapat saya katakan namanya adalah spiritual warfare, ataupun yang diistilahkan dalam bahasa Alkitab itu adalah peperangan rohani yang nyata. Nah, saya akan mengajak saudara untuk membahas dalam beberapa subtema dalam mengerti tentang peperangan rohani. Sebetulnya peperangan rohani ini, kita ini manusia sedang melawan siapa? Nah, untuk lebih jelasnya mari saya akan mengajak saudara mengulangi ayat 12. Kita akan lihat soroti ayat 12. Karena perjuangan kita, perhatikan, bukanlah melawan darah dan daging. Jadi saya coba perjelas, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat di udara. Jadi dari ayat ini saya ingin Anda melihat dengan jelas bahwa persoalan atau peperangan yang kita hadapi itu bukan hanya melawan manusia atau masalah sosial, tetapi ada kekuatan spiritual, kekuatan roh di balik semuanya itu. Jadi kalau ada peperangan, ada kekejaman, ada korupsi, ada rasisme, ada kemiskinan, itu bukan hanya masalah sosial atau sesuatu yang kelihatannya begitu sistemik, tetapi ada kekuatan spiritual, kekuatan roh yang bekerja di baliknya. Nah, untuk saudara bisa paham dengan hal ini, saya ingin mengkontraskan antara pola pikir rasional barat. Kata kontras itu dalam bahasa Indonesia itu membandingkan antara pola pikir barat yang rasional dengan pola pikir orang timur yang kebanyakan mistis. Contoh, ketika terjadi tragedi atau bencana, maka akan timbul dua kecenderungan. Kecenderungan yang pertama menganggap bahwa kejadian itu karena sebab mistis. Seperti misalnya apa? Kenapa gagal panen? Karena penduduk di situ tidak atau lupa memberikan sesajen, atau dukunnya kurang kuat sehingga dikalahkan oleh kekuatan alam yang mistik, penguasa dari sekitar setempat begitu. Ya, katakanlah kalau dulu saya kecil katanya kalau kita tidak memberikan sesaji begitu, maka penguasa tempat itu Mbah Jenang Gundul lah misalnya, kira-kira begitu. Itu akan membuat sebuah bencana yang luar biasa. Tapi pendapat dunia barat menganggap kejadian itu sepenuhnya bisa dijelaskan secara ilmiah, secara fisiologi, secara psikologi, atau secara geologi. Ya,
terjadinya bencana itu karena terjadinya pergeseran lempeng bumi segala macam. Tetapi di dalam dunia kalangan mistis itu tidak terjadi karena pengaruh yang tadi dikatakan secara ilmu pengetahuan, tetapi adanya penguasa lingkungan yang ngamuk begitu karena tidak diberikan makan begitu, sesaji begitu. Nah, saudara, dua pandangan ini saya mau katakan dengan terus terang tidak sesuai dengan pandangan Alkitab. Kenapa? Karena pola pikir mistis itu cenderung over spiritualisasi. Jadi kita cenderung menyalahkan setan untuk segala sesuatu. Ya, misalnya tadi bahwa terjadinya gempa bumi itu ataupun banjir bandang itu karena perbuatan setan. Saya beri contoh praktek yang sederhana aja di dalam dunia gereja. Ya, ada banyak orang Kristen kalau bannya kempes, bocor gitu. Dia mengatakan ada roh jahat, lantas ditengking. Ya, roh yang membuat ban ini pecah dalam nama Yesus. Padahal kalau ban pecah itu kan sederhana sekali kan, tinggal bawa ke tukang tambal ban ya selesai. Kalau bannya tidak bisa dipakai ya beli baru begitu, bukan ditengking. Maaf ya, saya bukan nyindir, cuma nyinggung apa yang terjadi dalam kalangan gereja zaman sekarang. Yang satu lagi adalah pola pikir rasional barat, cenderung under spiritualisasi. Jadi mengabaikan dimensi rohani dan tanggung jawab manusia. Gitu. Ya. Jadi semua coba dilogikakan begitu. Jadi kalau semua masalah hanya karena pendidikan atau kita bilanglah membuat satu sistem pemerintahan yang bagus, maka sebetulnya Anda lihat dunia ini kan contohnya gini, kenapa sih Jerman yang begitu hebat secara dunia pendidikan, justru dia bisa membunuh jutaan manusia orang Yahudi. Itu dilakukan oleh bangsa Arya loh, dilakukan oleh orang Jerman yang notabene punya sistem pendidikan yang tinggi. Jadi artinya apa? Kalau Anda mengatakan bahwa semua hal-hal itu karena kita tidak mempunyai sistem pendidikan yang tinggi, justru kita lihat ada banyak orang yang mempunyai sistem pendidikan yang tinggi tapi bisa melakukan korupsi. Ya, saya ajak saudara berpikir. Jadi seharusnya dengan sistem dunia yang sudah semakin bagus, ada SOP-nya segala macam, seharusnya dunia itu jadi semakin baik. Tapi yang terjadi apa? Kejahatan semakin mengerikan, korupsi dilegalkan begitu. Ya, sehingga hari ini saya sampai terkejut beras yang tadinya dibeli dengan harga 74,5 per 5 kilo, sekarang harus dibeli dengan harga 147.000 per 5 kilo. Ya, rakyat dibuat sengsara. Kalau sebuah sistem pemerintahan itu bisa menjawab semua persoalan di dalam bangsa, maka kita tidak membutuhkan Tuhan di dalam penyelesaian masalah ini. Sebaliknya, kalau masalah sesajen, doa pelepasan, minyak urapan yang sampai bukan hanya berbotol-botol, bahkan berjirigen-jirigen, itu sudah dicurahkan di dalam pelayanan, itu bisa menyelesaikan dosa manusia, keterikatan manusia. Saya pikir orang-orang Kristen tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang memalukan, misalnya korupsi, terlibat dalam korupsi. Yang masuk dalam penjara bukan hanya non-Kristen loh, orang Kristen juga banyak, bahkan orang Kristen tembak orang lain, itu orang Kristen. Padahal sudah didoakan pelepasan, tapi tetap saja bisa berselingkuh dan segala macam. Bahkan orang yang sudah dilayani pelepasan berulang kali pun tetap tidak mau berdamai, bahkan menjadi inisiator terjadinya perpecahan dalam gereja. Bahkan di dalam gereja kebencian, kekerasan, ketidakadilan tetap ada. Satu menghasut yang lainnya begitu. Nah, artinya apa? Pelayanan-pelayanan yang seperti kelihatannya klinik itu ya, tidak memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Kalau begitu akar masalahnya apa? Akar masalahnya itu adalah masalah hati manusia dan kuasa daripada jahat.
Jadi kesimpulannya peperangan, kekerasan, korupsi, rasisme itu lebih dari sekedar faktor sosial. Bukan hanya karena kutuk atau roh jahat. Jadi adanya kejahatan yang mengakar di dalam hati manusia dan diperparah oleh kuasa si jahat. Jadi itu merupakan kombinasi daripada masalah hati manusia dan peran daripada roh jahat yang menyebabkan adanya masalah di dalam kehidupan ini. Andrew Del Banco mengatakan begini, ya, bahwa jurang antara keterlihatan kejahatan dan kemampuan kita menghadapinya semakin besar. Dunia modern kehilangan kosakata tentang dosa dan kejahatan karena menolak keberadaan roh jahat. Jadi dalam hal ini saudara harus betul-betul mengerti bahwa kita harus percaya bahwa roh jahat itu ada, tidak boleh dirasionalkan, tetapi juga kita juga tidak boleh melebihkan peran daripada roh jahat juga. Ya, jadi kita harus belajar betul-betul melihatnya dengan kacamata yang benar. Nah, dalam film yang berjudul The Silence of the Lambs, ya, karakter daripada seorang yang dimainkan oleh Hannibal Lecter. Jadi dia adalah seorang kanibal dan pembunuh berantai. Dia berkata begini, saya terjemahkan saja. Tidak ada yang terjadi padanya, tetapi dialah yang membuat semuanya ini terjadi. Nothing happened to me, I happen. Ini menunjukkan bahwa kejahatan itu tidak hanya karena kondisi atau trauma daripada masa lalu, tapi sumbernya ada di dalam hati manusia itu sendiri. Sejarah menunjukkan, saudara, bahwa pendekatan mistis atau over spiritualisasi dan rasionalisme atau under spiritualisasi sama-sama gagal menyelesaikan masalah kejahatan di muka bumi ini. Tadi saya sudah bilang, orang Jerman yang berpendidikan tinggi justru melakukan Holocaust, pembantaian jutaan orang Yahudi. Nah, jika masalahnya hanya masalah sosial, maka revolusi sosial dan yang namanya Marxisme seharusnya menyelesaikan masalah, tapi justru melahirkan penindasan baru. Bahkan ada istilah sekarang neo-Marxisme. Neo itu artinya bentuk yang baru begitu. Jadi kalau disebut neo orde baru artinya orde baru dalam versi yang terbaru. Itu saya tidak ingin bicara soal politik, tapi saya ingin bicara soal sejarah ini. Jadi neo-Marxisme di negara-negara barat juga gagal membawa perdamaian, malah mendorong polarisasi dan kekerasan atas nama keadilan. Ya, jadi yang namanya rasionalisme mengabaikan keberadaan dosa dan iblis. Sementara yang mistisisme mengabaikan tanggung jawab manusia dan akar dosa di hati. Semua coba menyalahkan setan. Kita melihat ada orang yang sakit perut, kita bilang, pasti ada roh sambel. Kita nggak pernah baca ada roh sambel, tapi pendoa itu bisa mengatakan bahwa di dalam diri seseorang itu ada roh sambel. Jadi kita tengking, kita lawan roh sambel. Ya. Jadi saya mendengarnya itu sampai geli-geli begitu. Jadi rupanya dalam dunia kekristenan itu ada roh sambel, roh terasi mungkin nanti muncul, nanti ada roh apa lagi, ulekan begitu kira-kira. Ya. Jadi budaya klinik seperti santet, pelet itu sering menjadi cara untuk melampiaskan amarah dan dendam. Tetapi tidak pernah menghapus akar luka dan membawa pengampunan dan perdamaian. Contohnya, kalau ada perselisihan antar keluarga ya yang diselesaikan dengan santet, kemudian balas menyantet lagi, itu terus berputar seperti lingkaran setan selama bertahun-tahun. Jadi budaya seperti begitu itu tidak akan pernah menyelesaikan dan tidak akan pernah menghasilkan perdamaian begitu. Saudara tahu di dalam firman Tuhan kita lihat bahwa yang namanya kejahatan itu asal muasalnya itu dimulai dari pemberontakan para malaikat, yaitu kejatuhan iblis. Kalau Anda membaca di dalam Yesaya 14, Yeskel 28, itu digambarkan bahwa makhluk surga
ini menjadi sombong dan dia ingin menyamai Tuhan, lalu jatuh. Bahkan Yesus sendiri berkata dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa kejahatan itu berasal daripada Allah, tetapi dari makhluk ciptaan yang menyalahgunakan kehendak bebas. Termasuk malaikat di sini yang memberontak. Nah, manusia juga jatuh ke dalam dosa karena pemberontakan hati yang ingin menyamai dengan Tuhan. Nah, ini yang terjadi pada Adam dan Hawa. Bagaimana dia mendapatkan tawaran daripada iblis bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi sama seperti Allah. Wow. Manusia diciptakan serupa dengan Allah, tetapi yang harus diingat bahwa kita bukan Allah. Hari ini kan juga begitu ya. Begitu kita punya kedudukan sedikit, kita punya penghasilan yang luar biasa, kita memakai barang-barang yang semua serba mewah, kita sudah mulai merasa jadi Tuhan dalam kehidupan ini. Bahkan kita bukan hanya mau mengatur orang, ya, tapi kita juga mau mengatur Tuhan, bahkan kita sampai berpikir mati pun bukan di tangan Tuhan lagi, tapi di tangan kita. Kita merasa kita sudah berkuasa. Nah, itu artinya kita sudah pengen jadi Tuhan gitu, tapi kita nggak tahu diri. Saya ingat pada waktu orang yang ditakuti di Sumatera Utara mati, ada sebuah headline yang mengatakan begini, ternyata orang kuat itu bisa mati juga ya. Ternyata orang kuat itu bisa mati juga. Loh, yang namanya manungso, yang namanya manusia, tetap manusia. Ya, sama seperti seringkali saya katakan, monyet dipakaikan jam tangan yang mahal, yang harganya ratusan juta ataupun miliar, namanya tetap tidak berubah, tetap aja monyet. Monyet naik mobil yang mewah, namanya tetap monyet. Bukan karena monyet naik mobil mewah lantas berubah jadi manusia, enggak. Jadi manusia naik mobil mahal tetap aja namanya tetap manusia. Nah, itu yang kita harus kita harus ingat ya saudara ya. Jadi itu yang terjadi pada diri malaikat dan dalam diri manusia pertama. Nah, Roma 5 ayat 12 itu menjelaskan bahwa dosa masuk ke dunia melalui Adam dan akhirnya itu merusak seluruh manusia dari satu orang. Jadi saya dan Anda itu disebut manusia berdosa bukan karena kita melakukan dosa. Kita pada hakikatnya sudah berdosa karena dari nenek moyang kita yang namanya Adam itu. Nah, kalau Anda menyoroti Yeremia 17 ayat 9, Anda akan melihat bahwa hati manusia itu sangat licik dan sangat jahat. Orang kan cuma bisa lihat performa kita, sopan gitu. Tapi kan orang nggak tahu hati kita itu betapa licik dan betapa jahatnya. Jadi dosa itu bukan hanya sesuatu yang menimpa manusia, tetapi berasal dari dalam hati manusia. Nah, Markus 7 ayat 20 sampai 23, kalau Anda baca nanti, itu mengoreksi pemahaman yang terlalu fokus pada pencemaran dari luar. Di dalam ayat ini ditegaskan bahwa apa yang keluar daripada hidup manusia itu bersumber di dalam hati manusia. Jadi sesuatu yang dari dalam itulah yang menajiskan manusia, bukan dari luar. Di dalam Mazmur 51 ayat yang kelima, Daud pun mengatakan bahwa manusia itu sudah diperanakan dalam dosa. Jadi dosa itu berasal dari hati. Jadi solusinya tidak cukup hanya dengan reformasi sosial atau terapi psikologis, tetapi yang terpenting adalah melakukan pembaruan hati. Kalau saudara belajar psikologi dan saudara percaya bahwa ilmu psikologi itu bisa menyelesaikan masalah manusia, saya percaya tidak ada rumah tangga yang retak, tidak ada orang yang depresi, yang semuanya tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan kalau memang psikologi itu adalah jawaban atas semua persoalan manusia. Ya. Semakin saudara belajar mengenal tentang manusia melalui ilmu tentang psikis ini, saudara semakin
banyak pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Jadi pandangan dunia sering mengatakan manusia pada dasarnya baik, ya, dan hanya sistemnya yang rusak atau roh jahatnya yang harus diusir. Makanya Anda lihat ada banyak orang yang sistem hidupnya sudah diperbaiki begitu, tapi tetap aja jahat. Ya, dia udah belajar moral, dia belajar sopan santun gitu ya. Itu kan semua masalah lahiriah, masalah luar, penampilan gitu. Lantas coba roh jahatnya diusir, kami tengking, kami usir, diurapi, ditiup apa segala macam. Saya berpikir gini loh, kalau memang persoalan dalam hidup manusia itu diselesaikan dengan pelepasan. Ginilah, sekarang ini kan dunia lagi krisis. Coba Anda tengking. Apa krisis bisa berubah? Yang paling sederhana aja, Anda kena sakit kanker. Atau enggak usah kanker lah. Yang gemuk, siapa yang gemuk sekarang? Ayo angkat tangan. Terus Anda tengking, dalam nama Yesus roh gemuk keluar. Kurus enggak? Mikir. Ya. Jadi jangan sampai saudara pikir bahwa orang kegemukan itu karena ada roh. Ya saya sih percaya ada roh, namanya roh rakus. Gak bisa nahan mulut gitu, sampai tengah malam pun tetap makan. Mulutnya mau ngaku mau kurus tapi terus ngunyah terus, maaf ya saya gak nyindir, cuma nyinggung aja gitu loh. Ya, jadi harus ada pembaruan hati yang dikerjakan secara radikal oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kuasa Kristus, oleh Tuhan Yesus. Jadi pandangan dunia itu sering mengatakan manusia pada dasarnya baik dan hanya sistem yang rusak atau roh jahat yang harus diusir. Tetapi kalau Anda perhatikan Alkitab, Anda perhatikan kebenaran Injil, itu mengajarkan bahwa hati manusia itu rusak dan kuasa jahat itu memperparahnya. Jadi pendidikan dan ritual hanya memberikan kelegaan sesaat. Anda sakit, diobatin. Apakah Anda tidak akan mati? Kan tetap juga akan mati. Anda dilakukan upacara ritual, didoakan, apa itu namanya, sampai melakukan sakramen. Tetapi hati Anda tidak berubah. Ya itu cuman kelegaan sesaat aja. Tetapi kalau Anda belajar kebenaran firman Tuhan, Anda belajar Injil yang menyelamatkan, itu dapat mencabut akar dosa dari dalam hati manusia. Nah ini membawa kita kepada hal yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa sebenarnya yang kita lawan? Jadi setelah kita mengetahui bahwa musuh kita yaitu diri sendiri dan iblis, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebenarnya harus dilawan. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kata tipu muslihat itu dalam bahasa aslinya adalah metodeia. Metodeia yang berarti skema atau strategi yang licik. Nah sekarang kita lihat bagian pertama dari bagian kedua, yaitu tipu muslihat iblis 2a. Jadi yang dilawan itu adalah skema iblis, strategi iblis, strateginya yang licik, rancangan yang tersembunyi. Nah ini lebih dari sekedar masalah psikologi. Jadi lebih dari sekedar manifestasi roh jahat. Ini soal skema yang tersembunyi. Coba Anda perhatikan dalam ayat 12 Efesus 6. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi ayat yang barusan kita baca itu berkata bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai, for we do not wrestle against flesh and blood. Jadi kata yang dipakai itu bukan sekedar pergumulan biasa. Anda suka memperhatikan dalam TV-TV dunia barat itu ada istilah pergulatan, wrestle gitu ya. Jadi
itu bergulat dengan tangan kosong. Kalau orang tadinya berantem dengan tombak, dengan senjata, dengan pistol itu kan jarak jauh. Tapi begitu panahnya habis, tombaknya tidak ada, maka dia bertarung dalam jarak dekat mungkin dengan menggunakan pedang. Tapi pedangnya patah, dua-duanya akhirnya harus berperang dengan tangan kosong. Disitulah terjadi pergulatan, terjadi pergumulan, terjadi pertarungan dalam jarak dekat. Nah ini yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi bergulat dengan tangan kosong. Itu penjelasan di dalam bahasa Inggrisnya, kalimat atau kata yang dipakai. Jadi zaman dulu itu kalau perang itu selalu menggunakan panah. Jadi artinya melawan musuh dari jarak jauh. Nah kalau sudah menggunakan pedang itu berarti harus dengan jarak yang semakin dekat. Ya, walaupun masih ada ruang untuk menyerang. Tapi kalau pedangnya tiba-tiba terlempar ataupun patah, ya sudah tidak ada senjata lagi yang di tangannya. Akhirnya yang terjadi apa? Ya gulat di situ. Nah ini pergulatan itu adalah perkelahian dalam jarak dekat, kontak langsung, tangan kosong. Nah Paulus di sini ingin menekankan bahwa iblis itu bermain di jarak yang dekat. Pertarungannya itu intens, pertarungannya itu antara hidup dan mati. Nah di momen ini leher kita bisa patah, bahkan tangan itu dilumpuhkan. Nah seorang yang terkenal yang kita sering dengar tulisan-tulisannya C.S. Lewis itu dalam sebuah tulisannya The Screwtape Letters, dia mengatakan begini, iblis itu senang dengan dua kesalahan manusia, yaitu tidak percaya pada keberadaan roh jahat atau percaya secara berlebihan. Jadi maksudnya meninggikan setan. Yang satu secara rasional mengatakan setan itu tidak ada, dan yang kedua ya orang mistis tadi, orang klinik tadi melebih-lebihkan iblis itu dengan luar biasa. Itu kata C.S. Lewis. Ya. Nah, sekarang 2B. Dua kesalahan besar dalam melihat kekuatan iblis dari apa yang tadi dibahas oleh C.S. Lewis ini. Yang pertama, ada orang yang suka meremehkan kuasa kegelapan. Jadi ini yang disebut golongan under spiritualization, atau orang yang sangat rasionalisme. Ini orang yang berpikir, setan itu mitos, itu hanya masalah psikologi saja, lalu semua dianggap trauma, atau kamu lagi mengalami tekanan sistemik. Akhirnya yang dicari solusinya cuma secara filsafat, secara ideologi begitu. Kamu tuh bukan melihat setan gitu loh, tapi kamu tuh punya trauma gitu karena kamu pernah ditakut-takutin semasa kecil. Sebetulnya nggak ada setan itu, percayalah gitu. Kamu cuma lihat sombar itu apa? Bayangan kamu sendiri katanya begitu. Jadi coba dirasionalisasi begitu. Tapi paham yang kedua, kesalahan yang kedua, yang melihat salah melihat kekuatan iblis, yaitu orang yang disebut over spiritualization, yaitu orang yang suka melebih-lebihkan kuasa kegelapan. Jadi segala sesuatu dia bilang itu karena ada roh jahat. Tadi yang saya bilang tadi itu, ya ban bocor, ada roh jahat gitu. Jadi akhirnya kita jadi ketakutan. Jadi kalau segala satu itu kita selalu membesar-besarkan iblis, setan, sampai ada orang yang terusir dari rumahnya, takut. Bahkan ada yang percaya begini, bahwa kamar ini salah penempatan. Mestinya tempat tidur itu enggak boleh ngadep ke timur, tapi harus ngadep ke utara. Rumah Anda itu secara perhitungan itu salah posisi begitu. Jadi caranya bagaimana? Ada kan dulu ya kepercayaan yang saya lihat itu kalau rumahnya langsung tusuk sate itu, supaya tidak tusuk sate di depan rumah itu mesti ditanam pohon yang besar. Jadi nggak tahu jadinya tusuk apa, tusuk onde mungkin gitu kira-kira. Ya, nah itu kepercayaan begitu. Jadi akhirnya apa? Hidup kita tuh jadi lumpuh, hidup kita tuh jadi penuh misteri, dan jadi kita jadi orang yang hidup dalam ketakutan gitu. Misalnya gini, kenapa kok kamu mengalami keguguran gitu di dalam kandungan kamu berulang kali. Ya, bahkan ada kepercayaan gini, orang kalau lagi hamil nggak boleh datang ke kuburan, nanti bisa keguguran. Dan betul,
Akhirnya ibu muda itu keguguran. Nah terus dibilang sama orang, nah itu kamu karena datang ke kuburan. Orang hamil itu sangat pamali katanya begitu. Pamali itu pantang, nggak boleh ke kuburan. Jadi akhirnya apa? Semua itu tahayul. Dan ini bahaya sekali saudara. Nah perhatikan ayat 10 dari Efesus 6. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara mesti percaya hidup di dalam dunia ini bahwa kekuatan yang ada di dalam diri saudara yaitu Kristus. Bukan kekuatan saudara. Yoga itu mengajarkan kita itu harus menggali kekuatan kita sendiri dalam diri kita. Kita harus bersandar pada kekuatan kita. Makanya saya tidak terlalu setuju dengan paham-paham seperti begitu. Maaf ya. Saya lebih setuju kita ini manusia yang lemah, ya, tapi kita perlu bergantung kepada Tuhan dan sekarang Tuhan itu sudah ada dalam diri kita, rohnya itu sudah tinggal dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita lebih besar daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Itu yang saudara perlu mengerti. Jadi kalau saudara ada dalam Kristus, Roh Kudus itu yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia. Ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi dari dua pembacaan ayat 10 ayat 13 ini mengingatkan untuk saudara dan saya di dalam Tuhan itu menyadari bahwa kita mempunyai kekuatan kuasanya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa rohnya Allah yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh-roh dunia. Apa yang ada dalam diri saudara itu lebih dahsyat. Jadi kita tidak perlu takut dan kita tidak perlu lari dari peperangan rohani. Jadi kita selalu diingatkan untuk mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Jadi kemenangan sudah pasti bagi yang ada di dalam Kristus. Saya ingat pada waktu saya di Jambi tahun 84. Saya didatangi oleh seorang ibu, istri daripada pimpinan dari Kejaksaan Tinggi di provinsi itu. Dia bertanya gini pada saya, pendeta katanya, ya waktu itu saya masih sangat muda sekali, ya dia bilang begini, pendeta, kalau orang Kristen sakit dibawa kemana? Saya jawab dengan lugas, ke dokter, ke rumah sakit. Kalau orang kesurupan, dia tanya begitu, saya bilang dibawa ke gereja, didoakan sama pendeta. Dia bilang begini, anak saya kesurupan dibawa ke gereja, pendetanya diludahin, pendetanya ditendang dan pendetanya tidak berdaya apa-apa. Saya bilang, boleh saya datang Bu, saya akan doakan anak ibu. Saudara tahu waktu saya datang, anak itu sedang histeris begitu, teriak-teriak, sedang manifestasi. Tapi begitu saya datang, ibunya mempersilakan saya masuk ke kamar anak itu. Begitu anak itu melihat saya, dia langsung ketakutan, dia langsung jatuh. Nah orang-orang di situ mengatakan begini, wow, pendeta ini walaupun masih muda sakti. Saya bilang, saya tidak punya kesaktian apa-apa. Tetapi karena saya memiliki kuasa daripada Roh Kudus, ada Kristus di dalam hidup saya. Dan saudara tahu, semenjak hari itu saya melihat anak itu dibebaskan daripada roh jahat. Saya ajak anak itu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak serta-merta kalau dia adalah anaknya sintua, anaknya pendeta, anaknya majelis, maka otomatis anak itu menjadi anak Kristen tanpa melalui proses yang namanya lahir baru atau pertobatan. Ya, nah saudara-saudara, jadi kita perlu mengerti bahwa kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tetapi kita juga perlu mengerti tentang kompleksitas daripada dosa. Jadi yang perlu dipahami, dosa itu bukan cuman karena setan atau karena sistem. Nah, ada seorang Puritan, seorang pengajar di kaum Puritan pada abad
ke-17 tahun 1600-an namanya Richard Baxter. Jadi dia menulis tentang melankolia atau sejenis depresi dan menjelaskan bahwa pergumulan manusia itu punya 4 sumber utama. Ya, 4 sumber utama. Yang pertama yaitu masalah fisik. Seperti misalnya penyakit atau ketidakseimbangan hormon. Jadi saudara mesti lihat kalau ada orang yang misalnya gampang GERD gitu. Coba dilihat, jangan-jangan lambungnya itu tidak kuat gitu ya. Minum kopi dengan kadar kafein yang tinggi seperti Robusta. Robusta itu pahit tapi kadar kafeinnya tinggi. Nah banyak orang salah kaprah berpikir bahwa yang membuat lambungnya sakit itu adalah kopi jenisnya Arabica karena rasanya asam. Arabica itu kafeinnya rendah, jadi dia tidak membuat lambung yang sakit, gitu. Ya, nah karena kita tidak mengerti lack of knowledge, kurang pengetahuan. Jadi kita berpikir bahwa kalau kita sedang mengalami GERD itu ada roh jahat di dalam perut kita. Ditengking nggak hilang kok GERD-nya. Wah, roh jahatnya masih ada. Kita mesti minyaki lagi, tambah minyak urapan lagi. Saudara tahu kalau minyak urapan itu ataupun pelayanan pelepasan itu bisa menyelesaikan masalah. Saya pikir kalau orang hamil ya jangan datang ke dokter ya. Dibawa aja ke pendeta diurapi nanti lahir sendiri tuh anak. Logika. Ya. Ada banyak pendeta yang anti dengan obat, pada akhirnya dia harus menyerah, dia harus datang pada dokter, dia harus dioperasi karena kanker. Jadi mari kita belajar seimbang saudara. Yang kedua adalah yang dikatakan oleh Richard Baxter itu adalah masalah psikologis, trauma. Orang bisa menjadi temperamental, orang bisa stres, pengalaman masa kecil yang tidak bahagia yang sering diinjak oleh ayahnya, dicaci maki oleh ibunya, itu menimbulkan pengalaman traumatis. Dan kalau begitu, itu bukan karena roh jahat, dia mesti disembuhkan dulu. Dia mesti di-counseling, bukan dilayani pelepasan begitu. Kemudian ada masalah moral. Ya, sehingga menimbulkan rasa bersalah, kemarahan begitu. Mungkin dia pernah dilecehkan gitu atau dia pernah dihina. Jadi dia dendam sekali begitu. Nah ini juga mesti dibereskan. Dan masalah yang keempat kata Richard Baxter itu adalah masalah rohani. Nah ini gangguan setan. Nah ini kita bisa tengking gitu, kita bisa doakan gitu. Dan kita bisa yakinkan dengan Injil, dengan firman Allah bahwa roh yang ada di dalam diri kamu yaitu Roh Kudus yang sudah diam dalam diri kamu itu lebih besar. Jadi kamu jangan takut, kamu tenang aja begitu. Semalam saya melihat asisten rumah tangga saya tiba-tiba histeris, bayangin tengah malam. Wah kami semua kaget begitu. Dan kita semua coba lari ke bawah, pikir ada apa begitu. Ternyata apa? Sumbernya cuma kecoa. Jadi kecoa itu telah membuat orang menjadi berteriak histeris begitu. Nah itu pengalaman trauma karena dari kecil sering ditakut-takuti sama orang tua. Kalau kamu gak makan, kamu digigit sama kecoa. Jadi sampai akhirnya timbul sebuah pemikiran bahwa kecoa itu lebih menakutkan daripada diri kita. Padahal kita ini lebih menakutkan daripada kecoa. Gitu. Buktinya apa? Anjing lihat kita aja, anjing lari kok. Bahkan orang seringkali lihat kita, orang lari. Kenapa? Karena wajah kita mengerikan. Itu kan kira-kira ya. Nah cuman ya begitulah. Nah pergumulan yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan akibat dari beberapa faktor atau penggabungan. Paling sedikit itu 2 lah begitu. Jadi tanpa disadari ada kesalahan di dalam melakukan pendekatan terhadap persoalan atau pergumulan yang sedang dihadapi. Jadi pendekatan yang hanya mengandalkan satu faktor seperti over spiritualisasi semua karena setan atau under spiritualisasi semua karena fisik atau psikologi itu tidak efektif. Jadi saudara perlu memahami pandangan Injil, pahami itu kebenaran firman Tuhan. Dan keluar dari kedua kesalahan ini. Karena keduanya adalah bagian dari skema atau metode tipu muslihat iblis. Jadi iblis itu akan membawa kita kepada percaya bahwa setan itu tidak ada. Atau kita
mengagung-agungkan iblis. Jadi kita menjadi orang yang klinik, menjadi orang yang mistis. Nah, seorang kanselor Kristen yang terkenal namanya John White, dia pernah menjelaskan begini, iblis tidak membuat orang baik menjadi jahat. Dia hanya mempermainkan kecenderungan dosa yang sudah ada dalam hati manusia. Jadi gini saudara-saudara, iblis itu nggak bisa menjamah manusia, nggak bisa. Dia nggak bisa nyentuh manusia. Apalagi kalau manusia itu sudah lahir baru dan roh Allah ada di dalam diri kita. Itu dia nggak bisa. Tapi di sini si John White mengatakan begini, seperti senar piano yang bergetar tanpa disentuh, iblis hanya menyanyikan lagu-lagu yang menjadi masalah atau kebutuhan dalam hidup manusia. Jadi misalnya gini, ya, persoalan kita itu masalah hawa nafsu, masalah lawan jenis, atau masalah dendam, atau masalah kesombongan yang sudah ada di dalam hati. Nah, iblis itu akan menggemakan nyanyian yang betul-betul pas dengan masalah kita, kebutuhan kita. Dan begitu dinyanyikan, itu senar piano kita itu langsung tersentuh, langsung bunyi tanpa dipegang. Jadi waktu iblis nyanyi langsung itu bergema. Gung. Itulah cara iblis untuk menjatuhkan manusia. Jadi iblis menyanyikan lagu-lagu yang membuat senar dosa yang sudah ada di dalam hati kita untuk bergetar. Jadi saya katakan sekali lagi, iblis tidak bisa menyentuh kita secara langsung, tapi dia bisa menggetarkan senar hati kita, titik kelemahan kita, senar dosa kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya. Strategi daripada iblis bisa menggetarkan senar gitar kita, senar piano kita itu tadi seperti yang dikatakan oleh John White tadi. Nah, kita perlu mengerti strategi dari tipu muslihat iblis. Iblis itu menggunakan dua cara utama untuk menipu. Yang satu namanya temptation atau godaan, yang satu lagi namanya condemnation atau tuduhan. Saya jelaskan dulu tentang godaan. Godaan itu adalah pandangan terlalu tinggi tentang diri sendiri yang membuat jatuh dalam dosa. Semua orang boleh menyangkal engkau, guru, kata Petrus. Tetapi saya tidak akan pernah sekali-kali untuk menyangkali Yesus, menyangkali engkau, ya guru. Yesus bilang apa? Pet, hari ini ayam tidak akan pernah berkokok 2 kali sebelum kamu menyangkali aku 3 kali. Wah, itulah yang namanya kesombongan manusia. Jadi iblis coba menggoda kita karena kita menganggap diri kita itu tidak mungkin jatuh. Ya, sebaliknya yang namanya tuduhan atau condemnation ini kita gagal gitu ya, kita sudah jatuh. Lantas kita mengatakan begini, ya memang saya ini orang yang belum sempurna. Dan mau bagaimanapun juga tetap saya gak akan pernah berhasil. Memang saya ini sampah. Saya ini memang kotor. Lebih baik saya mati. Kenapa? Karena kita menghadapi tuduhan. Iblis selalu bilang, pendeta, hamba Tuhan, mau melayani Tuhan, udah gagal, pernikahan aja gak beres, rumah tangga berantem terus, keuangan gak cukup. Gimana kamu bisa jadi hamba Tuhan yang hebat? Untuk hidup sehari-hari aja gak mampu menyekolahkan anak-anaknya di tempat-tempat sekolah yang baik. Itu namanya tuduhan. Jadi godaan membuat orang meremehkan kekudusan Tuhan. Dia merasa dirinya kebal, punya imun yang hebat terhadap dosa. Karena merasa dirinya cukup kuat, dia baik secara spiritual. Jadi gak mungkin tergoda begitu. Justru ini adalah sasaran empuk daripada iblis. Sedangkan yang namanya tuduhan itu membuat orang pada waktu dia jatuh, dia gagal, dia meragukan kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia terlalu berfokus kepada kegagalannya. Orang seperti gini gagal untuk menaruh pengharapannya kepada Kristus.
Nah, saya ingin menunjukkan ada beberapa cara iblis untuk menggoda. Ya, dari seorang hamba Tuhan saya boleh belajar. Ada banyak sebetulnya, tapi ini dia hanya menyebutkan 8 saja. Yang pertama yaitu menunjukkan umpan dan menyembunyikan kait. Anda sering kali lihat ikan tuh kan, kita cuma lihat, atau tikus lah, dia tikus cuma lihat, wow ada ikan asin, wow ada daging. Dia nggak lihat di situ ada jebakan, ada kaitnya begitu. Nah, saudara, seringkali saya kemarin bilang, orang bijak itu sebelum bertindak, dia udah berpikir. Tapi orang bodoh bertindak dulu tanpa memikirkan akibatnya. Nah, orang ini seperti demikian. Ini cara pekerjaan setan. Ya, yang kedua, biasanya kita coba merasionalisasikan dosa sebagai kebaikan. Jadi kita coba pakai istilah rohani positif untuk membungkus dosa, gitu ya. Ya, namanya juga manusia begitu kan, kita juga masih bisa lemah. Kan positif saja itu sebabnya Tuhan kan masih punya anugerah gitu. Jadi coba kita merasionalkan dosa dengan kebaikan gitu ya. Yang ketiga, menunjukkan dosa pemimpin Kristen. Bayangin aja, Daud yang sakti aja bisa jatuh. Abraham yang hebat aja bisa punya 2 istri. Kalau orang-orang yang sakti dipakai Tuhan bisa jatuh, siapa kita begitu. Ya. Jadi nggak perlu lah fanatik, jadi kalau kita jatuh ya wajar-wajar saja lah. Nah ini coba seperti gini. Yang keempat, menerapkan belas kasihan Tuhan secara berlebihan sehingga menganggap enteng dosa. Tuhan kan pasti mengampuni, apalagi kita sekarang sedang belajar kasih karunia, belajar anugerah. Jadi anugerah itu jadi murah harganya, yang disebut orang cheap grace. Saya nggak percaya bahwa orang kalau hidup di dalam kasih karunia itu justru akan melakukan dosa. Justru orang yang hidup dalam kasih karunia, hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dia akan membenci dosa, tidak akan hidup di bawah pengaruh dosa. Yang kelima, membuat orang pahit terhadap penderitaan dan merasa berhak atas pelampiasan dosa. Ada orang begitu dia mengalami kegagalan, dia jatuh, dia jadi pahit hidupnya, dia menjadi patah hati, dia benci lah semua begitu. Itu strategi iblis. Dan yang selanjutnya membandingkan hidup dengan orang jahat. Ya, ngapain saya terlalu kudus? Coba lihat orang itu. Ke gereja pun jarang, korupsi jalan terus, tapi hidupnya baik kok, anak-anaknya sekolah di luar negeri, keuangannya lebih baik daripada saya. Ngapain saya hidup juga terlalu kudus? Nah ini strategi iblis. Yang ketujuh adalah membandingkan dosa dengan kebaikan di area lain. Ya, satu dosa boleh asal banyak kebaikan di tempat lain begitu. Toh saya sudah melakukan banyak kebaikan, kalau sekali-sekali saya melakukan yang tidak baik kan wajar-wajar saja, kan tertutup dengan yang lainnya begitu. Walaupun katakanlah saya suka marah, tapi kan saya orangnya adalah dermawan, saya suka nolong orang gitu kan. Ya jangan lihat yang negatif lah. Nah ini salah satu strategi iblis. Yang selanjutnya adalah membuat merasa pantas menikmati dosa karena sudah berkorban terlalu banyak dalam hidup. Ya wajar-wajar saja nih, kayak yang ketujuh tadi ya. Kalau saya gagal, kalau saya jatuh dalam dosa, kalau sekali-sekali saya nonton pornografi kan gak apa-apa begitu. Nah jadi iblis membuat orang terus-menerus melihat dosa dan penderitaan itu sebagai hukuman Tuhan. Padahal yang namanya semua hukuman itu sudah ditanggung Kristus. Jadi saudara tidak perlu menghadapi dosa, menghadapi persoalan itu dengan kekuatan saudara sendiri. Keraguan dan tuduhan membuat orang merasa tidak layak dan terasing daripada kasih Tuhan. Nah itulah yang terjadi kalau saudara menghadapi tuduhan. Kamu orang yang tidak layak. Mau bagaimanapun juga, pasti kamu satu hari akan ketahuan. Dosamu itu besar sekali. Mau pakai coba khotbah, mau pakai coba melayani Tuhan, mau coba terima tamu. Kamu tuh orang munafik. Percaya nanti kamu akan ketahuan, kamu akan jatuh dalam dosa. Padahal kita lupa. Persoalan kita yang besar pun juga itu sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Jadi penting sekali untuk mengenali skema daripada tipu muslihat iblis.
Dengan kita menyadari bahwa kecenderungan dosa yang sering dimainkan dan tidak membiarkan hati terus digoyangkan oleh godaan dan tuduhan. Jadi itu iblis pakai dua cara itu. Godaan kepada orang yang merasa dirinya kuat itu akan selalu digoda. Begitu kita jatuh, orang yang lemah dia akan selalu memberikan tuduhan-tuduhan. Jadi perlu juga diingat bahwa musuh iblis itu tidak statis. Ketika satu strategi gagal, iblis akan beralih kepada strategi atau taktik yang lainnya. Nah, kita juga perlu nih mengenali 4 cara iblis menuduh. Ya, jadi dia memberikan tuduhan. Pertama, fokus berlebihan pada dosa. Seringkali kita begitu kan, kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita fokus pada dosa. Seperti anak yang hilang dalam Injil Lukas itu. Saya sudah tidak patut lagi disebut anak Bapak. Biarlah saya menjadi budak, salah satu budak daripada pegawai-pegawai Bapak, daripada pekerjaan Bapak, seperti budak-budak yang lainnya. Jadi kita bukan berfokus pada Tuhan, tapi kita berfokus pada dosa. Jadi setan membuat kita melihat dosa terus-menerus dan lupa melihat kepada salib Kristus. Yang kedua, cara iblis menuduh, obsesi pada dosa masa lalu yang tidak bisa diperbaiki. Kita terjebak dalam penyesalan yang berputar-putar karena merasa sudah menghancurkan pernikahan keluarga masa muda secara permanen. Saya sudah gagal. Ada orang tua yang sudah gagal membesarkan anaknya dalam perilaku yang benar. Dia merasa sudah gagal dan dia merasa enggak ada gunanya lagi mengikuti Kristus. Saudara ingat enggak? Musa itu pernah jatuh. Dia pernah bunuh orang Mesir. Dan di dalam perasaan bersalahnya dia melarikan diri, menyembunyikan diri di Midian sana. Dan orang berpikir, habislah hidup Musa. Rencana Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup Musa. Anda salah kalau Anda berpikir begitu. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan dia kejar Musa. Ingat loh, Tuhan yang cari Musa. Di tengah semak belukar yang menyala itu, Tuhan memanggil Musa kembali untuk memimpin bangsa Israel. Elia yang sudah depresi, ingin bunuh diri, tidur terus. Orang kalau depresi ya, dia akan cenderung untuk tidur terus, merasa putus asa dan dia tidak melakukan sesuatu. Tapi Tuhan bawakan makanan, dia bangunkan Elia, dia bilang, bangunlah kamu, makan. Supaya tubuhmu kuat dan jangan lemah. Ingat, tugasmu belum selesai. Kalau kita cenderung gereja itu menghukum orang yang gagal, kita gereja cenderung menghukum orang yang jatuh dalam dosa. Jadi gereja bukan jadi rumah pemulihan, bukan jadi rumah sakit, tapi jadi rumah penghakiman, jadi rumah penghukuman. Mari kita memeriksa pelayanan di dalam kekristenan kita. Yang ketiga adalah melihat penderitaan hidup sebagai hukuman dari Tuhan. Ini strategi iblis untuk melakukan tuduhan. Melihat penderitaan hidup, misalnya kita punya masalah ekonomi, kita sakit, relasi kita hancur, bisnis kita hancur. Lantas kita mengatakan, itu karena dosa yang kamu lakukan, makanya Tuhan murka. Makanya bisnismu gak pernah berhasil, makanya kamu sakit gak sembuh-sembuh. Periksa diri. Itu tuduhan yang dikerjakan oleh iblis pada diri kita, sehingga kita akhirnya mengalami depresi, dan kita akhirnya putus asa. Ingat, kerja iblis itu akan sampai membinasakan kita. Anak Tuhan seharusnya tidak bergumul seperti kita, kata tuduhan iblis. Itu yang keempat. Jadi perasaan tertuduh ketika ada keraguan, ketika kita punya pertanyaan, kita seringkali jatuh bangun dalam dosa. Kita berpikir, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan aku seperti kata orang. Tuhan tidak lagi mau dengan aku. Memang aku ini anak yang tertolak. Memang aku ini busuk seperti kata ibuku. Mestinya aku dulu mati semasa kecil. Saya mau beritahukan buat saudara, jangan pernah beri tempat sama iblis. Karena iblis bekerja dalam skema, dalam tipu daya. Ya. Dia tidak secara frontal menyerang, tapi dia lembut, dia halus, dia licik, dia membisikkan, Tuhan itu gak peduli sama kamu, Dad. Tuhan gak peduli sama kamu, Cok. Kamu itu orang yang tidak layak, coba lihat dosamu. Setiap kamu bertobat, kamu jatuh. Belum sampai 1 minggu kamu udah jatuh. Atau sebaliknya dia mengatakan, kamu itu lebih hebat daripada yang lain. Kamu bisa atasi persoalan dengan kekuatan kamu sendiri. Kamu gak perlu bertobat, gak perlu datang pada Yesus. Kemampuanmu, kekayaanmu,
kepintaranmu akan bisa begitu semua. Sehingga akhirnya apa? Dia meremehkan dosa. Ya. Atau orang terlalu terikat dengan rasa bersalah sampai dia lupa salib. Dan dia akan mengaburkan Injil. Dan itu strategi yang paling berbahaya. Karena saya mau kasih tahu, Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi karena Injil adalah satu-satunya jalan kita bisa berdiri teguh. Nah, mari kita periksa diri kita. Apakah kita sedang dipermainkan oleh iblis? Apakah kita mengenali skema tipu muslihat ini? Apakah kita sedang digoda atau sedang dituduh? Apa reaksi kita? Over atau under spiritualisasi? Tanyakan pada diri saudara tanpa menghakimi yang lain. Dan bagian terakhir pada hari ini adalah bagaimana kita bisa menang dari peperangan rohani. Ya, 3A. Saudara belajar, kenali skema dan tipu muslihat iblis yang paling sering dimainkan dalam hidup kita. Ya, saya coba akan selesaikan beberapa saat lagi. Sadari senar hati, kecenderungan dosa yang paling sering digetarkan oleh musuh. Kenapa? Karena iblis tahu celah di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apakah kita sendiri tahu? Kadang kita tidak tahu celah itu. Tapi justru kita dekati dan kita main-main di sana. Seolah-olah kita bisa kontrol. Ada suara-suara yang sering kamu ulangi dalam hati. Pertanyaannya, apakah itu suara firman? Atau itu gema dari tipu muslihat iblis? Iblis tahu loh, Anda punya kelemahan dalam soal lawan jenis. Anda tahu, iblis tahu loh, bahwa Anda punya kelemahan dalam dalam pornografi. Nah, itu yang dinyanyikan oleh iblis untuk menjatuhkan saudara. Ya, sehingga kadang-kadang ada suara di dalam diri kita, nggak apa-apa, ini kan cuma dosa kecil aja kok, kan saya tidak berzina, kan saya cuma nonton aja sekali-sekali. Cuman klik sebentar, nanti dihapus kok, nggak ada yang tahu. Pernah saudara ngalami begitu? Saya dulu pernah berpikir seperti itu. Apalagi suara yang muncul dalam hati, kamu ini gagal, kamu ini pecundang, nggak ada harapan lah. Atau Anda sudah kerja keras, boleh dong kompromi sedikit, memberi penghargaan, ya. Nah, kenali kalimat-kalimat ini. Apa yang membuatmu marah? Apa yang membuatmu menjadi rendah diri? Apa yang membuatmu membela diri atau merasa tidak diterima? Tangkap semuanya. Jangan biarkan semua hal-hal itu mengakar di dalam diri saudara. 3B. Ya, langkah yang kedua. Kalau sudah menang di satu area, waspadai. Tadi saya sudah bilang, kalau iblis itu tidak pernah statis, dia akan terus dinamis. Dia akan menyerang saudara dengan strategi yang lain. Jadi waspadai, iblis akan melakukan perubahan strategi. Ya. Jadi ketika satu taktik gagal, ia akan beralih ke taktik yang lain. Mungkin dulu kamu berjuang soal kontrol, sekarang kamu sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Anda berkata, Tuhan sekarang Engkau yang mengatur hidupku, aku gak akan lagi berjalan dengan kekuatan. Tapi iblis akan mencoba lewat yang namanya harga diri, lewat yang namanya reputasi, atau rasa tidak dihargai. Serangannya bisa sangat halus, menggoda lewat hal yang tampaknya sah-sah gitu. Anda gagal di dalam penampilan, orang mengatakan, pakaian itu tidak cocok. Udahlah, gak usah berbohong begitu. Iblis ingin menjatuhkan diri Anda. Dan yang ketiga dari bagian ini, bagaimana kita menghadapi hal-hal yang tadi saya sudah katakan. Kita hanya punya satu senjata, yaitu Injil Kristus. Perhatikan apa kata Paulus dalam Efesus 6 tadi. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Injil adalah perlengkapan itu, karena Injil menghancurkan dua strategi utama iblis. Ingat Roma 1 ayat 16. Karena Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Jadi saya percaya Injil menyelamatkan kita daripada godaan, Injil menyelamatkan kita daripada tuduhan. Godaan menyembunyikan kekudusan Allah, tuduhan menyembunyikan kasih Allah. Tapi Injil menyatakan dua-duanya secara utuh. Ketika kita digoda, Injil mengingatkan kita akan kekudusan Allah. Jadi saya nggak percaya bahwa orang yang hidup dalam anugerah Allah
dia akan mempermainkan kekudusannya Allah dengan dia melakukan dosa. Ingat, setiap dosa kita, pemberontakan kita, perbuatan kita yang tidak benar, itu menikam Yesus. Itu menghancurkan tubuh Yesus. Dia menerima itu, dia menjalani itu semua untuk dosa saudara. Jangan pernah biarkan dosa menghancurkan hidup saudara. Orang yang hidup dalam anugerah tidak bermain dengan dosa. Tidak bermain-main. Dan yang kedua, ketika saudara dituduh, Injil mengingatkan tentang kasih Tuhan yang menerima saudara. Jadi saya ingin saudara mengerti bahwa Injil berkata, ketika kita begitu berdosa sehingga Kristus mati menanggung hukuman kita. Ketika kita berdosa, kita dikasih Kristus, dia rela menggantikan kita di atas kayu salib. Jadi salib membungkam tipu muslihat iblis. Jadi salib menunjukkan dua hal. Betapa bobroknya hidup kita karena anak Allah harus mati. Dan yang kedua, betapa besarnya kasih Allah karena anak Allah rela mau menggantikan kita. Nah, iblis ingin kita lupa akan dua kebenaran ini. Saudara yang bobrok, tapi Allah telah menggantikan saudara. Dan Allah yang begitu besar menggantikan kita karena dia mencintai kita. Ya, jadi salib menegaskan kedua kebenaran itu. Dosa memang besar, tapi Yesus disalibkan karena dosa kita. Namun kasih Kristus lebih besar, dia rela mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Kita tidak hanya tahu bahwa kita diselamatkan karena salib. Kita harus merenungkan setiap hari karena itulah strategi untuk menang. Saudara harus terus-menerus memikirkan bahwa Tuhan sudah menebus dosa saya. Dan tidak seharusnya saya dikalahkan dalam dosa. Saya sudah menang. Dan ingat, Tuhan selalu mengasihi saudara, menerima saudara. Ya, ingat yang dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 11. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Apa yang kamu saksikan? Diri sendiri atau salib Kristus? Iblis bisa menipu, iblis bisa menyerang, tapi tidak bisa mengalahkan orang yang berdiri berdasarkan Injil, berdasarkan firman Allah. Dengarkan perkataan saya. Kita tidak berperang untuk meraih kemenangan. Namun kita bertempur dari titik kemenangan di dalam Yesus Kristus. Saya bukan sedang bertempur supaya saya menang. Yesus sudah menang, mengalahkan semuanya. Dan saya berperang dari titik kemenangannya Kristus itu. Wow, luar biasa. Oke, mari kita sekarang merefleksikan kehidupan kita. Coba saudara berpikir. Apakah kita terlalu mengandalkan rasio under spiritual? Atau terlalu sibuk mencari penyebab mistis, over spiritual? Sehingga lupa bahwa musuh kita adalah dosa dalam hati dan kuasa iblis di balik kejahatan dunia ini. Apakah saya terlalu meremehkan godaan setan? Atau terlalu takut pada kuasanya, tuduhannya? Sehingga gagal melihat bahwa hanya firman Tuhan, hanya Injil Kristus yang mampu membongkar tipu muslihatnya. Mari kita berefleksi. Apakah saya berusaha bertempur dengan kekuatan saya sendiri? Atau saya bergantung pada ritual? Doa pelepasan, minyak urapan. Padahal kemenangan saudara, kemenangan saya datang di dalam Kristus Yesus dengan mengenakan apa? Kabar baik itu. Kuasa Kristus itu, Injil Kristus itu setiap hari. Anda sudah menang. Anda sudah dimerdekakan. Bergantung pada kuasa Tuhan. Bukan dengan kuasa-kuasa minyak urapan atau segala macam. Percayalah pada firman Tuhan. Nah saudara, saya akan tutup. Orang yang memegang Injil Kristus, orang yang memegang firman Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan Yesus Kristus dan kuasanya dan anugerahnya. Dia sadar
bahwa musuh sejati bukan hanya sistem sosial atau roh-roh jahat semata, melainkan dosa dalam hati yang hanya dapat ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Orang yang percaya kepada Injil Kristus melawan tipu muslihat iblis bukan dengan meremehkan atau membesar-besarkan kuasa daripada si iblis, melainkan dengan kebenaran Kristus yang mengungkapkan kejahatan tanpa rasa takut. Gemakan firman, peganglah firman, terima itu, kasih karunia Tuhan itu. Orang yang memegang anugerah Kristus bertempur bukan dengan kekuatan sendiri atau ritual keagamaan, tetapi dengan mengenakan Injil Kristus yang menyelamatkan setiap hari sebagai perlengkapan kemenangan yang sudah disediakan di dalam Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini, saudara tundukkan kepala dan kita dengarkan nyanyian ini sambil saudara merefleksikan kehidupan saudara. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur atas kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kristus sudah ada di dalam hidup saudara. Bacalah firman Tuhan, pelajari firman Tuhan, renungkan itu firman, berdoalah kepada Tuhan setiap saat. Percayalah bahwa roh Kristus yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada apapun juga yang di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa iblis itu ada. Tapi iblis bukan segala-galanya. Yang harus diperbaharui adalah hati kita yang jahat. Kita harus mengalami pembaharuan dan firman Tuhan bisa memperbarui hati kita. Berjalanlah dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Kita bukan sekedar penuh Roh Kudus, tapi kita harus berjalan dalam keinginan Roh Kudus. Orang yang berjalan dalam keinginan Roh Kudus berarti mengikuti kemauan Roh Kudus. Maka dia akan menghasilkan buah roh. Saya akan berdoa untuk kita semua. Tuhan Yesus, hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan daripada umat-Mu. Dan kami percaya firman-Mu hari ini menjadi jawaban atas persoalan kami. Kami harus mengenal strategi iblis melalui godaan dan tuduhan. Ingatkan kami ya Tuhan Yesus, bahwa kami adalah sejatinya dalam makhluk yang lemah. Kami harus bergantung kepada Tuhan. Seperti Paulus berkata, aku suka
bermegah di dalam kelemahanku. Karena pada saat aku lemah, disitulah kuasa Tuhan nyata. Kami tidak perlu jadi orang kuat, tapi kami mau membiarkan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, menuntun kami melakukan yang benar seturut dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami, berkati umat-Mu, biar firman-Mu memerdekakan kami semua. Ingatkan kami bahwa Roh Tuhan sudah ada dalam diri kami, dan Roh Tuhan juga yang menjadi jaminan untuk kami hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Nah, saudara, doa saya menyertai saudara dan jangan lupa sharekan video ini kepada teman-teman saudara, kepada orang-orang yang saudara kasih, kepada orang-orang yang saudara rindukan untuk mereka menerima pertolongan. Dan jangan lupa subscribe dan berikan tanda like dan sharekan kepada yang lainnya. Jangan lupa berikan komentar di kolom komentar di channel YouTube daripada pelayanan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.